Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Haikal dengan NIM F551240093. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 4 akan membuka presentasi mengenai laporan hasil analisis peran jaringan komputer dan implementasi layanan perbankan digital. Nah, saat ini, wajah industri perbankan telah berubah total. Digitalisasi bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan di mana layanan konvensional bertransformasi menjadi platform digital cerdas untuk meminimalkan interaksi fisik. Namun, tantangannya tidak mudah. Bank harus menghadapi ketergantungan pada legasi sistem dan tuntunan arsitektur jaringan yang harus fleksibel serta aman untuk melindungi data nasabah. Oleh karena itu, laporan kami merumuskan masalah utama bagaimana peran dan infrastruktur jaringan komputer menjamin ketersediaan serta keamanan layanan perbankan di era transformasi ini. Dalam jurnal utama yang kami kaji yaitu Intelligent Digital Banking Technology and Architecture, ditekankan bahwa jaringan komputer adalah penghubung utama antara sistem dan juga poin penting yang perlu kita pahami adalah jaringan memungkinkan pertukaran data langsung antara pengguna, aplikasi, dan sistem inti. Dengan meningkatnya volume transaksi dari mobile banking dan API, dibutuhkan jaringan yang andal agar layanan tetap bisa diakses cepat oleh pengguna. Jaringan mendukung pengamanan data selama proses pengiriman melalui enkripsi dan penggunaan layanan cloud secara aman. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai detail bagaimana proses komunikasi data ini terjadi dalam jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vidya Rahayu dengan NIM F5512400. Saya anggota tim dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan peran jaringan dalam komunikasi data. Nah, kita harus mengetahui alur komunikasi dalam perbankan digital itu sendiri. Yang pertama itu prosesnya dimulai ketika nasabah melakukan transaksi melalui aplikasi perbankan atau mobile banking yang terhubung langsung dengan jaringan internet. Kemudian data tersebut dikirim melalui jaringan internet menuju server bank untuk diproses sesuai dengan sistem yang berlaku dan disimpan ke database bank tersebut. Nah, setelah seluruh proses telah berhasil, hasil transaksinya itu akan dikirim kembali ke nasabah dalam bentuk konfirmasi. Jadi dikonfirmasi itu sehingga nasabah bisa mengetahui bahwa transaksinya itu telah berhasil dilakukan. Nah, kita masuk ke peran jaringan dalam komunikasi data itu sendiri yang mempunyai 5 poin. Poin pertama itu dia media utama pengiriman data transaksi. Jadi jaringan komputer ini dia berfungsi sebagai media utama untuk mengirim data transaksi dari aplikasi mobile atau internet banking menuju ke sistem pusat bank agar datanya ini bisa dapat diproses. Nah, kedua itu dia mendukung transaksi digital secara real time. Nah, pengiriman datanya ini melalui jaringan dapat memungkinkan transaksinya itu diproses secara langsung atau real time tanpa kita harus menunggu lama. Nah, yang ketiga itu dia menentukan kecepatan dan kelancaran layanan. Kecepatan dan kestabilan itu sangat mempengaruhi kelancaran transaksi dan respon layanan yang akan diterima oleh nasabah nanti. Nah, yang keempat itu dapat menjaga keamanan data. Tentunya selama proses pengiriman data, data transaksi itu dia dilindungi menggunakan protokol komunikasi yang aman dan teknologi yang terenkripsi agar semua informasi nasabah itu tetap terlindungi. Yang kelima, tanpa jaringan yang andal, layanan akan terganggu. Ya, jadi jika jaringannya tidak berjalan dengan baik, layanan perbankan digital itu otomatis dapat mengalami keterlambatan, kegagalan transaksi, dan bisa menjadi gangguan akses. Maka dari itu, jaringan yang andal dan jaringan yang baik itu sangat-sangat diperlukan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurkalbia dengan NIM F551240089. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran jaringan komputer dalam mendukung integrasi sistem pada layanan digital banking. Pertama,
adalah integrasi antara aplikasi, server, dan database. Jadi dalam layanan perbankan digital, aplikasi mobile banking yang digunakan oleh nasabah sebenarnya hanya berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Ketika pengguna melakukan suatu transaksi, permintaan tersebut nanti akan dikirimkan melalui jaringan menuju server aplikasi untuk diproses, kemudian diteruskan ke sistem basis data untuk melakukan pembaruan informasi transaksi. Nah, pada jurnal Intelligent Digital Banking Technology and Architecture, bahwa arsitektur digital banking modern itu dirancang dengan pendekatan berlapis untuk memisahkan antara lapisan antarmuka pengguna, kemudian layanan aplikasi, dan sistem basis data. Nah, jadi jaringan komputer ini dia berfungsi sebagai infrastruktur yang menghubungkan setiap lapisan tersebut sehingga pertukaran data itu dapat berlangsung secara cepat dan terkoordinasi. Nah, kemudian itu poin kedua adalah integrasi dengan core banking system. Core banking ini merupakan sistem inti yang mengelola seluruh data finansial bank seperti saldo rekening, kemudian pencatatan transaksi, dan manajemen akun nasabah. Jadi setiap transaksi digital yang dilakukan oleh pengguna itu harus melalui proses verifikasi dan pencatatan pada sistem core banking. Oleh karena itu, jaringan komputer ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan komunikasi antara aplikasi digital banking dan core banking system itu dapat berlangsung secara real time. Kemudian, poin ketiga, yaitu integrasi sistem pembayaran. Nah, jadi dalam ekosistem perbankan digital saat ini itu bank hanya terhubung dengan bank itu tidak hanya terhubung dengan sistem internalnya, tetapi juga dengan berbagai sistem pembayaran eksternal seperti payment gateway dan layanan transfer antar bank. Jadi menurut penelitian dalam Digital Banking and Financial Network Solution, menjelaskan bahwa integrasi sistem pembayaran itu memerlukan jaringan yang mampu menangani pertukaran data dalam jumlah yang besar dengan tingkat keandalan yang tinggi, sehingga menunjukkan bahwa jaringan komputer memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan proses transaksi antara sistem itu dapat berjalan secara akurat. Kemudian yang terakhir yaitu poin integrasi layanan digital melalui API. Nah, dalam arsitektur perbankan digital modern, banyak bank yang mengadopsi pendekatan berbasis microservice yang memanfaatkan Application Programming Interface atau API itu untuk menghubungkan berbagai layanan digital seperti aplikasi pihak ketiga, layanan fintech, atau platform pembayaran digital lainnya. Namun dengan integrasi melalui API ini juga menimbulkan tantangan seperti hal keamanan jaringan dan pengelolaan akses data. Sehingga institusi perbankan itu harus memastikan bahwa infrastruktur jaringan yang digunakan itu memiliki mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi data transaksi dan informasi nasabah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Pasya Cakrawangsa dengan NIM F55124103. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang ketersediaan layanan dan infrastruktur jaringan. Nah, fokus pembahasan di sini adalah bagaimana jaringan menjaga layanan tetap stabil. Nah, berdasarkan jurnal Next Generation AI Cloud Network Architecture for Scalable Banking Modernization Using Oracle and SAP Integration yang ditulis oleh William Paul Turner yang dirilis pada Desember 2025. Nah, di sini ada 6 poin bagaimana jaringan menjaga layanan tetap stabil. Nah, yang pertama ada infrastruktur cloud yang elastis dan scalable. Nah, di sini jurnal menjelaskan bahwa penggunaan cloud, Oracle Cloud Infrastructure, memungkinkan sistem menyesuaikan kapasitas secara otomatis sesuai beban transaksi. Ketika terjadi lonjakan transaksi, resource, komputasi, dan penyimpanan dapat ditambah tanpa menghentikan sistem. Nah, hal ini mencegah overload, menjaga performa tetap stabil, dan memastikan transaksi tetap diproses dengan cepat. Dampaknya tidak terjadi bottleneck saat peak traffic. Nah,
yang kedua ada redundansi dan failover otomatis. Nah, arsitektur dirancang dengan multi-node dan hybrid deployment on-prem plus cloud. Jika satu server atau komponen gagal, maka sistem otomatis mengalihkan beban ke node lain. Nah, mekanisme ini disebut dengan fault tolerance. Tujuannya adalah untuk mengurangi downtime dan menurunkan MTTR atau mean time to recovery. Dampaknya, layanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan teknis. Nah, yang ketiga ada sinkronisasi data real time. Nah, jurnal menekankan penggunaan event-driven architecture dan change data capture atau CDC untuk mengirim perubahan data secara langsung ke sistem keuangan. Alih-alih menunggu batch proses di akhir hari, sistem memperbarui ledger secara near real time. Dampaknya ada 3, yaitu mengurangi reconciliation window, menghindari ledger drift, dan laporan keuangan lebih akurat dan cepat. Kemudian ada orchestration layer untuk konsistensi transaksi. Nah, layer ini mengatur urutan transaksi agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. Misalnya double posting atau out of order transaction. Nah, fungsi utamanya untuk memvalidasi transaksi, automatic retry jika gagal, dan sequencing dan idempotensi. Nah, dampaknya apa? Integritas data tetap terjaga meskipun sistem kompleks dan terdistribusi. Nah, yang kelima, monitoring dan keamanan berkelanjutan. Stabilitas tidak hanya soal performa, tetapi juga keamanan. Nah, jurnal menyebutkan ada 4 penerapan keamanan. Yang pertama ada enkripsi data atau in transit and at rest. Nah, kemudian ada role based access control, ada continuous security monitoring, dan audit trail logging. Nah, jika terjadi anomali atau serangan cyber, sistem dapat mendeteksi dan merespon secara cepat tanpa menghentikan layanan. Nah, dampaknya layanan tetap stabil sekaligus aman dan patuh regulasi. Dan yang keenam atau yang terakhir ada integrasi AI dengan audit trail. Nah, AI digunakan untuk fraud detection dan analitik prediktif. Tetapi setiap keputusan AI dicatat dan dapat diaudit. Hal ini penting karena sistem perbankan harus memenuhi standar regulasi dan transparansi. Dampaknya, resiko fraud menurun, keputusan sistem tetap dapat ditelusuri, dan tidak mengorbankan stabilitas demi otomatisasi. Nah, kesimpulannya adalah, berdasarkan jurnal, jaringan menjaga layanan tetap stabil melalui 6 kombinasi. Nah, yaitu infrastruktur cloud elastis, redundansi sistem, sinkronisasi data real time, kontrol transaksi yang ketat, monitoring keamanan berkelanjutan, dan integrasi AI yang dapat diaudit. Nah, stabilitas layanan perbankan modern bukan hanya tentang uptime, tetapi juga tentang konsistensi data, keamanan, dan kepatuhan regulasi secara simultan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Fathir Muhammad, NIM F5512497. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur jaringan dalam perbankan digital. Itu ada 3. Yang pertama, service oriented arsitektur, itu mendukung keandalan layanan bank di masa depan dengan standarisasi dan interoperabilitas. Yang kedua adalah microservice, yang dimana microservice ini meningkatkan efisiensi layanan perbankan digital melalui arsitektur modular yang fleksibel. Yang ketiga adalah cloud computing, menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan scalable, memungkinkan pemanfaatan teknologi cloud dan kecerdasan buatan untuk inovasi layanan perbankan. Berikut adalah beberapa contoh yang sudah saya cari, yaitu adalah contoh dalam perbankan ESWA ini dia digunakan untuk integrasi sistem, yaitu adalah inti perbankan dengan aplikasi seluler dan web. Misalnya untuk kayak memeriksa saldonya kita ada berapa dalam banking,
bisa juga melalui transfer dana, contohnya dari Bank BNI ke BSI, atau membayar tagihan seperti tagihan listrik, tagihan rumah, atau tagihan air, dan tagihan lain. Yang kedua itu adalah microservice. Di mana microservice ini, dia contohnya seperti layanan dalam prosesnya berkomunikasi dengan mekanisme ringan, kayak seperti dia contohnya itu kayak manajemen akun, notifikasi ketika ada uang masuk, contoh dapat dikembangkan sebagai microservice yang terpisah. Terus juga ada cloud computing. Cloud computing ini contohnya dia menyimpan data pribadi, di mana data pribadi ini seperti data saya, kayak email, nomor, terus juga alamat dan kartu keluarga untuk verifikasi, itu yang disimpan pribadi oleh nasabah, atau data nasabah dari ke bank, itu yang diamankan data pribadi. Terus juga adalah di sini adalah referensi pendukung, di mana menurut penelitian ASCA Label Architecture for Electronic Payment menjelaskan pentingnya arsitektur jaringan yang mampu menangani transaksi elektronik dalam skala besar. Dalam skala besar ini kayak tidak hanya sebagian orang, tapi dalam beberapa jutaan orang. Yang itu adalah penelitian Digital Banking and Financial Network Solution, yang dimana penelitian ini memungkinkan berbagai sistem dapat berkomunikasi secara real time dan mendukung layanan perbankan yang lebih responsif dan lebih cepat. Penelitian Next Generation AI Cloud Network Architecture for Scalable Banking Modernization menunjukkan bahwa penggunaan teknologi cloud dan kecerdasan buatan dan pengelolaan jaringan dapat membantu bank dalam mengoptimalkan performa sistem serta meningkatkan skalabilitas layanan yang lebih maksimal dan cepat tangkap. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.